Ada seorang ulama yang bernama Al-Habib Ali Zainal Abidin bin Husain radhiyallahu anhuma. Beliau merupakan salah satu cicit dari Rasulullah SAW yang selamat dari peristiwa pembantaian Karbala. Beliau mengatakan bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan 3 perkara di dalam 3 perkara, dan inilah yang akan saya bahas di malam hari ini. Para pemirsa Awam TV yang dirahmati Allah, beliau mengatakan, ini dinukil oleh Al-Habib Sayyid Abdullah, ya, Sayyid Abdullah bin Alawi Al-Haddad di dalam kitab beliau. Beliau mengatakan, Innallaha khabba'a thalathan fi thalathin. Sesungguhnya Allah menyembunyikan 3 perkara di dalam 3 perkara. Yang pertama, khabba'a ridahu fi ta'atih, fala tahkiru min ta'atihi syai'an fala'ala ridahu fi. Sesungguhnya Allah menyembunyikan ridhonya dalam amal ketaatan kepadanya. Maka jangan pernah meremehkan sesuatu pun dari ketaatan kepadanya, karena mungkin disitulah letak ridhonya. Ini yang pertama. Jadi ketahuilah saudara-saudaraku rahimakumullah, bahwasannya Allah Ta'ala ini menyembunyikan ridhonya dalam perbuatan keseharian, amal-amal kita, amal-amal yang soleh. Kita tahu di dalam Islam banyak amal-amal yang disyariatkan di dalam ajaran kita. Di antaranya ada yang amal ini hukumnya wajib. Seperti mana kita tahu salat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, bayar zakat 1 tahun sekali, kemudian naik haji man istata'a ilaihi sabila, bila mana kita telah mampu. Kemudian ada amal yang hukumnya sunnah, sebagaimana kita tahu puasa Senin Kamis, puasa Syawal, puasa Nabi Daud dan sebagainya. Kemudian ada amal mubah yang jika kita niatkan ibadah, maka dia bernilai pahala. Sebagaimana misalkan mandi atau tertidur. Kalau kita niatkan ibadah, maka dia bernilai pahala. Misalkan ini, kita tidur nih. Tidur ini saudara-saudaraku lama. Misalkan umur kita 80 tahun, maka tidur kita itu 20 tahun. Nah, kalau tidur kita selonjoran tidak memakai sunnah Nabi, maka itu bakal sia-sia. Tetapi kalau kita pakai sunnah Nabi ketika kita tidur, maka dia bakal bernilai ibadah dan tidak akan menjadi sia-sia. Nah, di antara amal-amal itu ketahuilah bahwa Allah bakal memberikan rahmatnya kepada kita. Ada orang misalkan yang masuk ke dalam surga karena sholatnya. Sebagaimana misalkan sahabat Bilal ibn Rabah, beliau masuk ke dalam surga, bahkan ketika itu Rasulullah memimpikan, mendengar suara terompah sahabat Bilal ibn Rabah di dalam surga. Kemudian Rasulullah bertanya kepada sahabat Bilal, wahai Bilal, apa yang engkau lakukan sehingga aku mendengar suara terompahmu di dalam surga? Maka sahabat Bilal menjawab, ya Rasulullah, sesungguhnya aku melakukan sholat sunnah wudu setiap kali aku selesai wudu dan tidak pernah aku tinggalkan. Inilah yang menyebabkan engkau mendengar suara terompahku di dalam surga. Luar biasa. Bahkan mohon maaf hadirin, bahkan ada orang yang masuk ke dalam surga karena asbab yang sepele. Misalkan pernah kita dengar kisah seorang pelacur yang masuk ke dalam surga yang mendapat rahmat Allah dikarenakan dia memberi seekor anjing yang sedang kehausan air dari sumur. Luar biasa. Maka jangan pernah kita meremehkan amal-amal ketaatan kepada Allah, karena mungkin disitulah letak ridho Allah kepada kita. Kemudian yang kedua, wa qabba sukhtahu fi ma'siyati fala tahkiru min ma'siyatihi syai'an fala'ala sukhtaha fi. Sesungguhnya Allah menyembunyikan murkanya dalam perbuatan maksiat. Maka jangan pernah meremehkan sesuatu pun dari maksiat kepadanya, karena mungkin disitulah letak murkanya. Kita tahu teman-teman hadirin rahimakumullah, bahwasannya perbuatan maksiat ini pasti mendatangkan murka Allah. Sebagaimana misalkan kita pernah dengar murkanya orang tua, misalkan kesalahan kita kepada orang tua, murkanya orang tua adalah murka Allah. Begitupun dengan maksiat-maksiat yang lain. Ini bisa mendatangkan murkanya Allah Subhanahu wa taala kepada kita, maka jangan pernah kita remehkan perbuatan maksiat itu. Karena bisa jadi dengan perbuatan maksiat ini bakal menyebabkan murka Allah kepada kita. Dan terkadang teman-teman, perbuatan maksiat yang kita lakukan ini bakal menjerumus kepada perbuatan-perbuatan maksiat yang lain. Misalkan kita berbohong. Kita berbohong sekali, ditanya oleh sahabat kita, misalkan kenapa kamu bolos bekerja? Kita alasannya bohong. Saya begini-begini. Kemudian ditanya lagi, kita bohong lagi dan sebagainya. Seterusnya, nah inilah yang mendatangkan murka dari Allah. Misalkan adalah seorang tabi'in, beliau ini merupakan orang yang ikut berjuang fisabilillah. Tetapi dikarenakan satu perbuatan maksiat, akhirnya menyebabkan dia mati dalam keadaan su'ul khotimah.
Ya, dia cinta kepada seorang perempuan yang kebetulan agamanya Nasrani, ya, kemudian dia korbankan agamanya hanya untuk perempuan tersebut. Bahkan ada seorang ulama yang terkenal namanya Ubarsiso. Beliau ini ulama yang begitu terkenal, ya, teman-teman semuanya, ya. Beliau ini ulama yang besar, ya, amalannya luar biasa, tetapi dikarenakan hasutan dari syaitan, ya, dengan perbuatan maksiat, ya, maka dia hancur, dia mati dalam keadaan su'ul khatimah. Maka dari ini hati-hati dengan perbuatan maksiat. Jangan sampai kita remehkan perbuatan maksiat, karena orang-orang terdahulu banyak yang masuk ke dalam neraka diasbabkan karena meremehkan perbuatan maksiat. Kemudian yang terakhir, wa khabba'a wilayata fi khalqi fala tahqiru min ibadihi ahadan fala'allahu waliyullah. Ya, kata beliau yang terakhir adalah sesungguhnya Allah menyembunyikan para walinya di antara hamba-hambanya. Maka jangan pernah meremehkan siapapun di antara hamba-hamba Allah, karena mungkin ia adalah walinya. Jadi yang ketiga ini, ya, bahwasannya Allah Ta'ala itu menyembunyikan wali-wali Allah. Orang-orang soleh yang begitu dekat dengan Allah sehingga diangkat Allah menjadi wali, ya, di antara hamba-hamba Allah. Jadi teman-teman, jangan pernah kita remehkan seseorang, karena mungkin ia adalah orang soleh. Apalagi jikalau orang tersebut adalah ulama atau ustadz atau habaib. Jangan pernah kita remehkan, ya, ulama kita. Kenapa? Karena mungkin mereka adalah wali. Karena wali Allah ini, nah, daging mereka itu beracun. Kalau misalkan kita ini melakukan perbuatan salah kepada mereka atau bahkan menzolimi mereka, maka hati-hati teman-teman. Ya, bisa jadi Allah akan sangat murka kepada kita ketika kita menzolimi wali-wali Allah, orang-orang soleh. Untuk wali sendiri, wali ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada wali masyhur, wali yang dikenal oleh masyarakat luas. Jadi banyak orang yang kenal sama wali ini. Misalkan ada yang namanya Syekh Abdul Qadir Jailani. Ya, kemudian ada Syekh Abdul Somad Al-Falimbani. Mereka adalah wali yang dikenal. Kemudian ada juga wali mastur, wali yang tidak dikenal tetapi dia adalah seorang wali. Nah, biasanya wali yang kedua, wali yang mastur ini merupakan orang yang tidak nampak ciri-ciri ulama dari mereka, tetapi ternyata mereka adalah wali. Misalkan ada pedagang, oh begitu jujur pedagang ini, ya amalannya begitu luar biasa, tapi kita tidak tahu. Nah, ternyata dia adalah seorang wali, maka ketika kita kucilkan pedagang itu, luar biasa mudaratnya kepada kita. Maka intinya adalah jangan pernah kita meremehkan orang lain, karena bisa jadi orang tersebut adalah wali Allah atau orang soleh yang bisa mendatangkan rahmat ketika kita memberikan kebaikan kepada dia, tetapi juga bisa mendatangkan murka dari Allah ketika kita menzolimi dia. Maka hati-hati teman-teman semuanya, mari sama-sama kita hargai orang lain, mari sama-sama kita hormati orang lain. Insya Allah dengan sama-sama, ya, menghormati orang lain atau menjaga hablum minan nas kita, hubungan kita kepada sesama manusia, kita akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Baik teman-teman jamaah dari Awam TV, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.